Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim washabihim ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah dengan judul Seni Tari. Baik teman-teman, di sini anggota kelompok kita ada Agus Sukoco, lalu Azam Anugraha, Firdausiana Yuliatin, Nadia Mukhtar, Sintawati, Dewi Ulfiani, dan Baik Siti Atika Hapiah Hari. Di sini saya Sintawati, NIM 220101258 sebagai moderator. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, pengertian seni tari yang akan disampaikan langsung oleh Saudari Firda. Dan materi selanjutnya, sejarah seni tari akan disampaikan oleh Saudara Azam. Selanjutnya, fungsi seni tari dalam pengembangan PAI akan disampaikan oleh Saudari Nadia dan Atika. Selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh Saudara Agus dan Ulfi. Untuk itu, kami dari kelompok 3 minta kesediaan teman-teman untuk kita sama-sama mendengarkan penyampaian materi dari pemakalah. Terima kasih. Baik, saya Firdausiana Yuliatin akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian seni tari. Seni tari merupakan salah satu bentuk karya seni yang berkembang dan terus dilestarikan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Tari adalah salah satu cabang seni yang dalam pengekspresiannya menggunakan gerak tubuh. Tari merupakan ekspresi jiwa manusia melalui gerakan ritmis yang indah dengan memperhatikan unsur ruang, waktu, dan mengandung pesan tertentu. Saya Nadia Mukhtar akan memaparkan materi berikutnya. Seni tari dalam pandangan Islam. Seni tari Islam berbeda dengan seni tari Barat. Seni tari Islam dalam aplikasinya selalu berpijak pada norma-norma Islam. Nilai-nilai ilahiyah merupakan worldview bagi pencipta tari, penari, maupun penikmat tari. Tarian Islam menawarkan rasa kepuasan batiniah atau spiritual bagi manusia. Melalui materi tarian Islam yang bernilai positif, manusia menciptakan perasaan nyaman, tenang, keinginan mendekatkan kepada Allah, mengingatkan manusia untuk banyak berzikir, menuntun manusia untuk memikirkan ayat-ayat kauniyah, menuntun untuk mengingat nikmat dan ciptaan Allah SWT, mengajarkan sikap dan memiliki keyakinan dan komitmen yang kokoh. Di sini, perkenalkan nama saya lalu Azam Anugraha, akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya yang tadi, yaitu sejarah seni tari. Jadi, sejarah seni tari di Indonesia pada masa kerajaan Hindu, seni tari banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India, bahkan berkembang pesat hingga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan upacara keagamaan dan upacara adat. Sementara itu, di era kerajaan Islam, seni tari digunakan untuk menyebarkan agama dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Jika ada yang tidak sesuai, maka akan diubah. Secara umum, sejarah perkembangan seni tari Indonesia dapat dibagi ke dalam 5 masa. Di sini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama, zaman prasejarah. Pada era ini, manusia belum mengenal tulisan. Mereka hidup secara berkelompok dan berpindah-pindah sambil bercocok tanam kepercayaan yang dianut seperti animisme, dinamisme, dan ateisme. Yang kedua, zaman Indonesia Islam. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, pengaruh agama Islam mulai menyebar. Para penyebar agama Islam mulanya kesulitan dalam menarik simpati masyarakat, sehingga mereka menempuh cara dengan memadukan budaya Islam dengan budaya yang telah ada, yaitu budaya Hindu. Dan yang ketiga, zaman setelah kemerdekaan hingga sekarang. Setelah pasca kemerdekaan, seni tari mengalami perkembangan yang jauh lebih baik dibandingkan zaman sebelumnya. Banyak jenis-jenis tari mulai kembali ditekuni, seperti tarian untuk upacara adat daerah, tarian sebagai upacara keagamaan di Bali, dan tarian hiburan untuk melepas lelah. Tari dibuat sebagai tontonan juga mengalami kemajuan. Sebagai bukti hal itu terlihat dari menjamurnya sanggar-sanggar tari di Indonesia. Nah, itulah sejarah seni tari di Indonesia beserta berkembangnya dari masa ke masa. Materi selanjutnya, macam-macam seni tari.
Seni tari di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pertunjukan, partisipasi, dan perkembangan peradaban. Berikut ini adalah beberapa jenis seni tari yang diumum dan secara dikenal. Yang pertama ada tari partisipatif atau tarian rakyat, sosial, berkelompok, atau berpasangan. Tujuan daripada seni tari ini adalah interaksi sosial atau olahraga tanpa penonton. Contohnya itu ada tari tayub dan tari reog. Kemudian yang kedua ada tari teater, yaitu tarian yang menggambarkan sebuah cerita dipentaskan dengan properti khusus, contohnya seperti balet, tari Jepang, dan tari modern. Selanjutnya yang ketiga tari tradisional atau tarian turun-temurun, yaitu mengedepankan nilai filosofis, simbolis, dan religius. Contohnya itu seperti tari kecak yang berada di Bali, terus tari buyung yang berada di Jawa Barat, dan tari gambiong di Jawa Tengah. Yang keempat ada tari kreasi baru atau modern, yaitu pelebaran sayap dari tari tradisional, gerakannya dipadukan dengan gerakan baru dari jenis tarian lainnya. Contohnya seperti tari kreasi baru yang digunakan dalam upacara ritual keagamaan. Dan yang kelima tari kontemporer, yaitu tarian modern tanpa pengaruh unsur tradisional, yaitu menggunakan iringan musik modern dan koreografi unik. Contohnya seperti tarian kontemporer yang berkembang selama ini di Indonesia. Materi berikutnya yaitu fungsi seni tari. Yang pertama, seni tari dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan rasa syukur dan kecintaan kepada Allah. Yang kedua, melalui tari nilai Islam seperti disiplin, kerjasama, dan kejujuran. Yang ketiga, tari dapat digunakan untuk menyampaikan cerita atau pesan moral yang relevan dengan ajaran Islam, sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat, terutama generasi. Saya Dewi Ulpiani akan memaparkan materi selanjutnya, unsur-unsur seni tari. Yang pertama, wiraga atau raga. Wiraga dalam seni tari berarti gerakan, yang artinya raga dalam bahasa Jawa. Wiraga adalah hal yang berkaitan dengan teknik dan keterampilan menari seseorang. Yang kedua, wirasa atau rasa. Wirasa pada dasarnya berhubungan dengan penjiwaan atau kemampuan penari dalam mengungkapkan emosi yang sesuai dengan isi atau tema atau karakter dari tarian yang dibawakan. Yang ketiga, wirama. Adapun wirama merupakan unsur ketajaman rasa atau kepekaan irama yang menyatu dengan keragaan tarian. Yang keempat, wirupa atau ekspresi. Seorang penari dalam sebuah pertunjukan tari perlu mampu menyampaikan ekspresi melalui mimik wajah dan penghayatan karakter. Ini sama pentingnya dengan wiraga, wirama, dan wirasa dalam tari yang saling melengkapi satu sama lain agar penonton dapat menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh penari.